Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maqasidu halaqatit ta'limi. Tujuan-tujuan halaqatit ta'lim. Wali halaqatit ta'limi, dan bagi halaqatit ta'lim, halaqah pengajaran agama, arba'atu maqasidah, adapun 4 tujuan. Al-awwalu, yang pertama, gharsu 'azamatid dini, ialah menanamkan keagungan agama, menanamkan keagungan atau kemuliaan agama Islam fi qulubil muta'allimin, di hati para santri. Asani, adapun yang kedua, isalul ma'lumati, ialah menyampaikan pengetahuan, ila azhanihim, ke dalam hati mereka, ke dalam pikiran mereka. Wa tafqihuhum, dan memfahamkan mereka fid dini, terhadap agama. Asalisu, adapun yang ketiga, sabruhum, ialah makna aslinya sibghatullah, apa ya, mencelupkan mereka, seakan-akan bagaikan baju putih yang dicelupkan ke dalam warna itu, ketika diangkat langsung berubah warna. Sabuhum, ialah mencelupkan mereka, maksudnya mewarnai mereka bil akhlaqil islamiyah, dengan akhlak Islam al-karimati, yang mulia. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, ta'liqu qulubihim, ialah menggantungkan, maksudnya mengikatkan hati mereka bidakwati, dengan dakwah ilallah, dengan dakwah ilallah wa hamlu hammid dini, dan mengisi kepedulian terhadap agama. Maksudnya hamal itu maknanya ada membawa atau hamil, mengandung. Wa hamlu hammid din, dan mengisi kepedulian terhadap agama, wa risalatul Muhammadiyah, dan risalah Nabi Muhammad. Jadi halaqatut ta'lim, media pengajaran agama, baik berbentuk halaqah pengajian, atau madrasah, atau musalla, atau sekolah, dan lain sebagainya. Pokoknya semua halaqatut ta'lim itu tujuannya apa sih mengadakan halaqatut ta'lim itu? Paling tidak tujuannya itu 4. Yang pertama itu menanamkan keagungan agama Islam, menanamkan keagungan agama Islam di hati para santri. Yang kedua, menyampaikan pengetahuan ke dalam pikiran mereka, ke dalam hati mereka, serta
membuat mereka faham terhadap agama. Yang ketiga, mewarnai mereka dengan akhlak. Sehingga kalau sudah diwarnai dengan akhlak, tidak lepas-lepas itu. Bagaikan baju putih dicelupkan, setelah diangkat berubah menjadi warna tertentu dan sudah mengakar dalam kain, dalam baju itu. Yang keempat, menggantungkan hati mereka, maksudnya membuat mereka terpikat hatinya untuk mengajak ke jalan kepada Allah, serta punya perhatian besar atau kepedulian besar kepada agama Islam dan risalahnya Nabi Muhammad. Ini nanti satu persatu tujuan ini akan diberi cara-cara pencapaiannya. Wasailul maqsadil awal. Wasilah-wasilah tujuan yang pertama. Jadi tujuan yang pertama tadi itu harus agamatiddin. Wasilah untuk mencapai ke sana itu apa saja yang harus dilakukan. Walitahqiqil maqsadil awal, dan untuk mewujudkan tujuan pertama. Wahwa adapun maksudul awal warsu alamati dinillahi, ialah menanamkan keagungan agama Allah fil qulubi, di dalam hati. Wasailu, adapun wasilah-wasilah untuk mencapai tujuan yang pertama itu terdapat banyak wasilah, banyak media. Minha, di antara wasail yang pertama, ayyu syahidu, hendaknya mereka muta'allimin, mereka audien, kalau berpidato ya audien, kalau mengajar ya murid. Ayyu syahidu, hendaknya mereka para audien itu menyaksikan madzahiral ijlali wal ikbari, ungkapan-ungkapan mengagungkan atau ekspresi mengagungkan, wal ikbari, dan membesarkan, maksudnya mengagungkan agama dan membesarkan agama. Mereka murid itu menyaksikan fi alfadil mudarris, di dalam lafaz atau ucapannya guru, wa af'alihi, dan perbuatan guru, wa ahwalihi, dan keadaan guru. Wa yakunu, dan ada guru itu inda zikrillahi, ketika menyebut nama Allah, ketika menyebut Allah. Mumtali'al qalbi, adalah penuh hatinya, bitta'zimi, dengan ta'zim, wal mahabbati, dan cinta. Ketika mudarris atau pembicara atau pengajarnya itu mengucapkan nama Allah, hatinya itu dipenuhi dengan ta'zim dan mahabbah. Natiqan bi alfadhis sana'i, mengucapkan lafaz-lafaz pujian, taqdisi, dan penyucian. Misalnya kalau menyebut nama Allah itu diberi subhanahu wa ta'ala, atau jalla jalaluh, azza wa jalla, atau jalla wa ala, ila ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Wala yadhkuru, dan tidak menyebutkan mudarris atau mudarris nabiyahu, kepada nabinya, kepada nabinya mudarris,
Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wala ahadan, dan tidak pula menyebut salah seorang minal anbiya'i dari para nabi salawatullahi wasallamuhu alaihi ajmain, tidak menyebut illa kecuali bilafzi ziyadah, dengan lafaz Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ilyas atau Nabiullah Ilyas. Tidak menyebutkan kecuali dengan lafaz siyad atau lafaz Sayyidina atau Sayyid. Wa syu'uril mahabbati, dan perasaan cinta. Salati, dan bersolawat, wassalam, dan mengucapkan salam alaihi wa alihi. Wa kadzalika, dan demikian juga yadzkuru, menyebutkan mudarris a'immatud dini, para imam-imam agama Islam, wa ulama'il ummah, dan ulamanya umat Nabi Muhammad, menyebutkan bil ijlali, dengan mengagungkan, wat taraddi, dan mengucapkan radhiyallahu anhu, wat taraddi, dan mengucapkan ridha, memohonkan ridha anhum kepada mereka, wat tarahhumi, dan mengucapkan rahimahullah atau memohonkan rahmat alaihi atas mereka. Jadi cara pertama untuk bisa sampai kepada tujuan pertama, yaitu menanamkan besarnya agama Islam. Sebenarnya agama Islam itu sudah besar, tapi di sini menggunakan kata-kata menanamkan keagungan agama Islam, bukan menanamkan agama Islam. Menanamkan keagungan agama Islam di hati, bukan di di casing, tapi menanamkannya itu di dalam hati. Jadi cara yang pertama, bagaimana muridnya atau pendengarnya itu menyaksikan pembicara atau guru. Paling tidak ketika disebutkan nama Allah itu terasa hatinya itu penuh cinta, penuh takzim, sambil mengucapkan Allah Ta'ala atau Subhanahu wa Ta'ala, atau dan juga tidak menyebutkan salah seorang nabi, tidak menyebutkan kanjeng Nabi kecuali dengan tidak menyebutkan nabi atau salah seorang dari para nabi, kecuali diberi Sayyidina Muhammad atau tak pas-pas. Dan juga terasa cinta, ada sangat terlihat rasa cintanya itu kepada kanjeng Nabi. Demikian juga ketika menyebutkan para Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, menyebutkan para imam, para ulama, itu menyebutkan dengan pengagungan, dengan memuliakan, serta memohonkan ridha untuk mereka radhiyallahu anhu, atau memohonkan rahmat rahimahullah. Itu salah satu media atau cara menanamkan keagungan agama Allah di hati para audien atau para santri. Yang kedua, kasratu zikril akhirah, banyak menyebutkan akhirat, wama, dan sesuatu fiha, yang ada di dalam akhirat, wa jazaa'ul a'mali, dan wa jazaa'il a'mali, dan
balasan amal-amal. Sering menyebutkan akhir, sering menceritakan akhir, sehingga tertanam di dalam hati balasan-balasan amal di akhir. Yang ketiga, tardidu qisasil anbiya'i, mengulang-ulang kisah-kisah para nabi, sahabat dan para sahabat, solehin dan orang soleh. Bagaimana di sela-sela menyampaikan ilmu tidak hanya terfokus pada ilmu, tapi diselingi dengan mungkin menceritakan orang-orang soleh, para nabi, para sahabat, para soleh. Kalau sekarang itu mungkin bisa melalui film atau bisa melalui film-film atau buku-buku kisah para nabi dan para rasul, para sahabat, buku-buku yang berbahasa Indonesia. Yang keempat, takrirul kalami, ialah mengulang-ulang ucapan alaihim atas satri. An-nadina, sesungguhnya agama, a'zamu ma'utu, ialah paling besarnya sesuatu yang mereka diberi. Paling besarnya sesuatu yang mereka diberi oleh Allah itu adalah iman atau agama Islam. Itu hendaknya itu disampaikan terus menerus dan diulang-ulang. Wa ajallu ma takarramallahu bihi, dan paling mulianya sesuatu, takarrama yang memberi, yang menganugerahkan Allah bihi dengan ala ibadi, atas hamba-hamba Allah. Hendaknya diulang-ulang penyampaian kepada mereka bahwa anugerah terbesar itu ya agama Islam ini. Karunia yang terbesar itu ya iman ini, agama Islam ini. Wa anna alaihi, dan sesungguhnya alaihi atas ad-din, anugerah agama itu berdampak. Wa alaihi, dan atas, wa anna alaihi, dan sesungguhnya atas agama, tatarattabu sa'adatul abadi, berdampak kebahagiaan abadi. Atas anugerah agama itu, anugerah agama itu nanti akan berdampak kepada kebahagiaan yang abadi. Wal fauza wal fauza bid darajati, dan mencapai derajat tinggi. Wan najata minan nari, dan selamat dari neraka. Wa anna dunya, dan sesungguhnya dunia, hendaknya diulang-ulang kepada mereka. Sesungguhnya dunia la tusawi, tidak menyamai dunia itu, indallahi, dalam pandangan Allah atau di sisi Allah, tidak menyamai janaha ba'udatin, akan sayapnya seekor nyamuk. Bahwa dunia itu saking tak berharganya di mata Allah itu,
itu dunia itu masih lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk. Berapa harganya sayap seekor nyamuk? Tidak berharga sama sekali. Dijajakan di pasar-pasar ada yang mau membeli. Ya sama, dunia itu dalam pandangan Allah sama seperti itu. Dunia dalam pandangan Allah itu masih lebih rendah nilainya dibandingkan dengan sayapnya seekornya. Hendaknya itu diulang-ulang disampaikan, sering disampaikan. Yang kelima, husnul isghai, ialah benar-benar menyimak, wal istima'i, dan mendengarkan, inda tilawati, ketika dibacakan Al-Quran. Hendaknya termasuk cara menanamkan keagungan agama, hendaknya benar-benar menyimak dan mendengarkan ketika dibacakan Al-Quran. Wa alla yamassu, dan hendaknya mereka murid itu tidak menyentuh al-mushaf, akan mushaf, illa ala taharatin, kecuali atas keadaan suci. Bal bagi, bahkan sepatutnya, hirsuhum, tekad mereka, keinginan mereka, alat taharati, atas bersuci, atas keadaan suci, likulli durusi, bagi setiap pelajar, wa fi mukhtalafil ahwal, dan di dalam bermacam-macamnya kondisi. Hendaknya karena ada kelompok lain itu mereka itu biasa saja memegang Al-Quran walaupun tidak punya, biasa meletakkan Al-Quran itu di bawah. Yang keenam, mulahadzatu hayatil julusi, memperhatikan posisi duduk, litakuna, supaya ada hayatul julus itu, kondisi duduk itu, ala wasfil adabi, atas sifat adab. Jadi hendaknya murid itu diperhatikan cara duduknya supaya terlihat ada adab. Yang ketujuh, alla tudha'a al-kutub, hendaknya tidak diletakkan al-kutub, kitab-kitab, alal ardi, di atas tanah atau di atas bumi. Jangan meletakkan kitab langsung di lantai. Di atas tanah mubasyaratan, secara langsung. Wala khalfal zuhuri, tidak pula di belakang punggung. Tidak pula meletakkan kitab di belakang punggung. Yulahizu kaifiyata hamlihi lil kitab, diperhatikan atau dievaluasi cara membawanya mudarris lil kitab, kepada kitab, wasafhi waraqihi, dan
membuka kertasnya, hendaknya dievaluasi, diperhatikan cara membawa kitab serta cara membuka kertasnya harus dengan adab. Yang kesembilan, iltizamus sukuti indal adhani, menetapi diam indal adhani ketika adzan, wal iqamati dan iqamah, biijabatihi dengan menjawab adzan dan iqamah. Termasuk cara menanamkan keagungan agama di dalam hati. Yang ke-10, intiqadu isti'malil haqaib, mengkritik penggunaan tas tas allati tuhmalu yang dibawa tas itu, allati yumlu yang dibawa fiha di dalam tas, al-kutubu kitab-kitab, menggunakan tas khalfadz zuhri di belakang punggung. Hendaknya dilarang membuat tas digendong di punggung, di dalam tas itu ada kitab-kitab, ada Al-Quran dan lain sebagainya. Karena ada, walaupun pengertiannya bukan zahir seperti itu, tapi ada dalam Al-Quran. Ada kata-kata dalam Al-Quran itu mereka menjadikan kitab di belakang punggung mereka. Wa yazaruna wara'a zuhurihim. Nah itu walaupun mungkin pengertiannya itu bukan secara fisik seperti itu, tapi paling tidak hati-hati, jangan sampai termasuk dalam apa yang disebutkan Al-Quran. Yang ke-11, ayyushahidu wa yu'awwadu lahum inda fawatil khairi alhamma. Yang ke-11, hendaknya mereka murid atau audien itu menyaksikan wa yu'awwadu dan mereka dibiasakan alhamma, bersedih, inda fawatil khairi ketika terlewatnya kebaikan, dan sebaliknya wal huzna alaihi, dan sedih alaihi atas fawatil khair. Dibiasakan mereka itu dibiasakan sedih atau sumpah ketika ada kebaikan atau kebaikan di akhirat itu tidak dikerjakan karena habis waktu. Wal farah bitaufiqillah, dan merasa bahagia, dibiasakan merasa bahagia bitaufiqillah, terhadap taufiknya. Alhamdulillah kita mengaji Al-Quran, alhamdulillah. Pokoknya disaksikan oleh murid itu bahagia, rasa gembira, bahagia atas taufik. Bitaufiqillahi wal farah bitaufiq li fi'lihi, karena mengerjakan khair. Wa quwwatan nadami, dan juga kuatnya
penyesalan alal hafawati atas keteledoran. Hendaknya mereka menyaksikan gurunya, atau juga hendaknya mereka muridnya itu dibiasakan sumpah atau tidak senang apabila upload kebaikan, terlewatkan kebaikan, serta dan sebaliknya merasa memperlihatkan bahagia, senang atas taufik Allah ketika melakukan kebaikan. Yang ke-12, ayu awadu, hendaknya mereka dibiasakan al-hirsah, sangat berkeinginan kuat alal jama'ati, atas berjamaah fi shalawatil khamsi, di dalam salat yang 5 waktu, untuk menanamkan dalam hati itu agungnya agama. Yang ke-13, ayu awadu al-hirsu alal witr, mereka dibiasakan bersemangat atas salat witir, duha dan salat duha, warawatibis salawati, dan salat rawatibnya, salat rawatibnya, salat fardu, wa ghairiha, dan selainnya yang tersebut, minan nawafil berupa sunnah-sunnah. Hendaknya dibiasakan untuk bersemangat melakukan sunnah. Yang ke-14, rabatuhum bihissatin litilawati, mengikat mereka dengan satu jam khusus litilawati, untuk membaca Al-Quran. Siapkan jam khusus, pelajaran khusus membaca Al-Quran. Disiapkan jam khusus untuk membaca Al-Quran, wa adhkaris sabahi, wa adhkarin, dan zikir-zikir lissabahi, untuk waktu pagi, wal masa'i, dan waktu sore, wal ahwalil mukhtalifah, dan keadaan-keadaan yang berbeda-beda. Yang dikatakan al-ahwalul mukhtalifah, misalnya mau masuk WC ada zikirnya, mau makan ada zikirnya, atau ada doanya. Itu dibiasakan seperti itu. Yang ke-12, ta'limuhum, mengajari mereka rabata jami'i ahwalihim, mengikat segala keadaan mereka, wa adatim, dan kebiasaan mereka, ini dengan agama. Hendaknya kebiasaan mereka itu diikat dengan agama. Kebiasaannya juga wasalihin niyati, dan mengikatkan dengan niat yang baik. Yang ke-16, al-ihtifalu, mengadakan perayaan bihifdzil ajza'i, dengan sebab menghafal juz-juz, wassuari tiwali, dan surat-surat panjang, wa yakhtimul kutub, dan menghatamkan, wa bi khatmil kutub, dan sebab menghatamkan kitab, wa da'wati awliya'il umur, dan mengundang para wali santri, wa a'yanil muntiqa, dan orang-orang terpandang daerah itu, fil huduri, untuk dalam rangka menanamkan keagungan agama dalam hati santri.
misalnya hatam Al-Quran atau hatam ajan kita atau hatam itu diadakan tasyakuran. Kalau perlu mengundang ahli santrinya dan lain. Niatnya itu untuk menanamkan ke dalam hati umat ini penghormatan yang tinggi atau pengagungan yang tinggi kepada agama Islam, menanamkan di hati mereka betapa